Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmarita, mahasiswa S1 Kebidanan dari Universitas Megabuana Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah pelayanan kebidanan dalam sistem pelayanan kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92, KB merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Kontrasepsi suntik 3 bulan merupakan metode kontrasepsi yang mengandung hormon progestin yang disuntikkan setiap 3 bulan. Cara kerja kontrasepsi ini adalah mencegah pelepasan sel telur dari indung telur. Kedua, mengentalkan lendir leher rahim sehingga dapat mengganggu pertemuan antara sperma dan sel telur. KB suntik 3 bulan tidak boleh digunakan jika klien hamil atau diduga hamil, sedang menyusui kurang dari 6 minggu, perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya, tekanan darah tinggi lebih dari 160, menderita atau memiliki riwayat kanker payudara, memiliki penyakit jantung. Hari ini kita kedatangan klien calon akseptor KB. Lakukan sapa, salam, dan memperkenalkan diri kepada klien secara terbuka dan sopan. Melakukan anamnesa pada klien. Hal penting yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pemasangan kontrasepsi terhadap klien adalah memastikan klien tersebut tidak hamil. Tanyakan kontrasepsi yang diinginkan oleh klien dan uraikan kepada klien mengenai pilihannya. Setelah itu, jelaskan pula jenis-jenis kontrasepsi lain yang ada, yang mungkin diingini oleh klien. Uraikan juga mengenai resiko penularan HIV/AIDS dan pilihan metode ganda. Bantulah klien berpikir mengenai apa yang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Klien hari ini memilih kontrasepsi suntik 3 bulan. Melakukan konseling tentang kontrasepsi suntik 3 bulan. Adapun kelebihan dari kontrasepsi ini adalah efektivitasnya sangat tinggi mencapai 97%, tidak berpengaruh pada hubungan seksual, tidak berpengaruh dalam produksi ASI, menurunkan resiko kanker endometrium, kehamilan di luar kandungan, dan penyakit radang panggul. Tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung. Praktis dan cepat. Namun kontrasepsi tersebut juga memiliki efek samping termasuk pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian terjadi secara bertahap rata-rata sekitar 10 bulan, menyebabkan kenaikan berat badan, menyebabkan gangguan haid sampai tidak mendapatkan haid, menyebabkan nyeri payudara, sakit kepala ringan, dan tidak memberi perlindungan terhadap penularan HIV ataupun penyakit kelamin. Yang terakhir, memerlukan kunjungan ulang secara rutin setiap 3 bulan. Melakukan informed consent. Tujuannya, melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien dan memberikan perlindungan hukum kepada petugas terhadap akibat yang tidak terduga. Mencuci tangan di air mengalir. Kemudian menyiapkan alat. Sedot obat suntik 3 bulan ke dalam spoit. Melakukan pemeriksaan fisik berupa pengukuran tekanan darah. Kemudian menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan klien. Selanjutnya, memberitahu klien akan dilakukan penyuntikan. Desinfeksi lokasi penyuntikan dengan kapas alkohol di area bokong pasien. Kemudian, injeksikan suntikan KB secara intramuskular dan lakukan aspirasi. Jika tidak terdapat darah, injeksikan suntikan secara perlahan hingga obat habis. Lalu, cabut spoit. Tekan bekas suntikan tanpa menggosok dengan kapas alkohol. Buang spoit di safety box.
lalu mencuci tangan. Mengevaluasi hasil tindakan, kemudian informasikan waktu kunjungan ulang kepada klien. Langkah terakhir, melakukan pencatatan dan pelaporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.